Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SD Negeri Selokarto II yang saya hormati, pada kesempatan hari ini alhamdulillah kita semua diberi kesehatan sehingga pada pagi hari ini saya dapat menyelenggarakan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Ini saya lakukan sebagai bentuk aksi nyata modul 1.4 dari program guru penggerak Bapak Ibu, dengan harapan nanti budaya positif ini bisa diimplementasikan di sekolah kita. Bapak Ibu Guru, kaitannya dengan budaya positif mungkin sudah tidak asing di telinga kita. Budaya adalah kebiasaan, positif adalah yang baik. Nah, budaya positif ini akan muncul dari sikap kita sebagai warga sekolah maupun anak didik kita. Nah, mari kita pelajari. Untuk di kali ini saya mengambil materi yaitu tentang disiplin positif. Dan Goosen dalam bukunya yang berjudul Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi seseorang untuk melakukan hal yang positif, baik itu disiplin positif, tanggung jawab positif maupun perilaku positif lainnya. Nanti kita refleksi bersama, kira-kira kita posisinya ada di mana. Ngaten Bapak Ibu nggih. Yang pertama, seseorang akan melaksanakan disiplin positif, motivasinya karena nomor 1, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, seseorang disiplin karena ingin mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, seseorang melaksanakan disiplin karena untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yaitu menghargai diri sendiri dan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Mari kita refleksikan bersama Bapak Ibu, kita ada di mana? Ya. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di sekolah, tepat waktu, kemudian kira-kira motivasi apa yang mendasari Bapak Ibu sekalian? Apakah A, datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan, tidak ingin ditegur oleh Bapak Ibu pengawas ini, atau karena adanya fingerprint yang sekarang kita gunakan ini? Ketika posisi kita disiplin karena tadi mungkin supaya tidak terkena hukuman, supaya fingerprintnya isi gitu, sehingga kita berarti posisinya ada pada menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Otomatis dengan kita terbiasa pagi, tidak ada yang akan memarahi atau menghukum kita ini. Nah, motivasi yang seperti ini, motivasi yang tidak berjangka panjang, ini tidak jangka panjang. Karena suatu saat kemana nggak ada izin ke Boyolali, saya sandai ini mungkin ini. Nah, kita motivasinya ada yang di mana? Atau mungkin yang kedua, Pak Bu. Yang kedua, Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan atau penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi misalnya. Lah kayak lo Pak Rian misalnya itu, terus bagus gitu. Nah, ini atau mungkin dari Bu pengawas ya, itu loh selot dua itu bagus. Nah, tiap pagi itu gurunya datangnya lebih awal daripada siswanya. Di depan pintu sudah
menyambut siswanya, betul gitu. Ini motivasinya berarti karena mendapat penghargaan dari orang lain. Atau kita posisinya ada yang di nomor 3 ini Pak Bu. Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, kemudian menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid, karena Anda percaya tindakan yang Anda lakukan akan dicontoh oleh siswa-siswa kita. Karena sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sumtulodos, di depan menjadi contoh. Ketika posisi kita ada di sini, berarti kita adalah menghargai nilai-nilai diri sendiri. Dari ketiga ini kira-kira yang paling bagus yang mana Pak? Iya, yang paling dalam itu menghargai diri sendiri. Tanpa pinjam, tanpa apapun, ini sudah menjadi motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri kita untuk melaksanakan disiplin. Kira-kira ini bisa kita refleksikan mana motivasi yang ada pada diri kita. Mungkin 1, 2, 3 atau mungkin 3-3-nya ada dalam diri kita, Pak. Nah, mungkin itu coba kita sekarang refleksikan ke anak didik kita. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, tidak ada surat teguran, tidak ada pujian, tidak ada apa-apa, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Ini jawabannya ada di kita sendiri, Pak Bung. Menurut Anda, jika ketiga jenis motivasi yang disebutkan pada pertanyaan tadi, motivasi manakah yang paling banyak mendasari anak-anak kita? Mungkin anak-anak kita kan banyak Pak Bung yang datang kasih dan lain sebagainya. Kira-kira mereka ini yang mendasari apa ya? Apakah takut dihukum? Apakah ingin mendapat pujian dari Bapak Ibu guru? Atau apakah memang mereka melalui kesadaran dirinya, saya akan datang lebih pagi? Disiplin kan tidak hanya masalah datang Pak Bu. Mungkin mereka bajunya rapi, pokoknya atributnya lengkap. Dari Senin misalnya atributnya lengkap. Kalau motivasi mereka ada di menghindari hukuman, mungkin hari Senin lengkap. Dasi, kaos kaki, Selasa sampai Sabtu mungkin tidak. Nah ini bisa kita cermati. Siswa mana yang sudah memiliki motivasi intrinsik untuk disiplin. Nah, kemudian selama ini strategi apa yang Bapak Ibu terapkan untuk menanamkan disiplin pada anak didik? Nah, kira-kira kita refleksikan lagi, nyong seringnya sing endi ya? Ini coba kita lihat tujuan dari disiplin positif ini Pak Bung, yaitu agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, disiplin, sopan, jujur, sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Karena sekarang ini di kurikulum yang sedang kita kerjakan atau kurikulum Merdeka adalah profil pelajar Pancasila. Kita dituntut tidak hanya mencetak generasi yang cerdas, tapi juga yang berkarakter. Ini. Kemudian kita lihat posisi kita ketika mendisiplinkan siswa ini ada di mana. Yang pertama posisi kita penghukum. Ciri-cirinya, ya, seorang penghukum itu bisa menggunakan fisik maupun verbal. Verbal berarti hanya ucapan begini. Misalnya, contoh ini kan, ada anak membuang sampah sembarangan, kita tegur. Kamu tadi melakukan apa? Membuang sampah sembarangan, Pak. Ya. Aturannya bagaimana? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Lalu yang harus kamu lakukan ketika sudah melaksanakan seperti itu adalah sekarang Pak Guru suruh keliling lapangan 5 kali, lari dengan misalnya kaki diangkat salah satu misalnya ini adalah penghukum. Ini di siswa akan
sehingga mereka motivasinya untuk disiplin. Takut saya disuruh untuk keliling lapangan 5 kali nanti. Daripada saya buang sampah sembarangan di tas saja, misalnya begitu. Nah, kemudian yang kedua, ada tipe kita yang membuat merasa bersalah. Ini biasanya bentuknya ucapan, tidak hukuman, Pak Guru. Contoh, guru suaranya lemah lembut di sini, di posisi ini, menggunakan keheningan. Tapi untuk merasa si anak tersebut merasa tidak nyaman. Bagaimana PR-nya sudah dikerjakan? Belum. Sudah berapa kali ya kita tidak pernah, kamu tidak mengerjakan PR misalnya. Kok ya masih ada ya orang yang seperti kamu ini, bahkan mungkin daya ya, nyawanya kok betah ya tinggal di diri kamu, mungkin seperti ini. Coba lihat yang lain, lihat tuh, Eko tuh bagus, disiplin, PR-nya garap terus. Lah kamu ini, mungkin kamu ini satu-satunya ini di dunia ini, termasuk makhluk langka misalnya seperti itu, Pak. Ini apa yang terjadi pada diri anak? Tentu dia akan merasa bersalah. Nyongki seperti itu toh, seperti ini. Nah, Bapak Ibu, kemudian ada yang Bapak Ibu guru atau kita semua yang posisinya sebagai teman. Ketika ada anak melakukan kesalahan, mungkin dia tidak akan menyakiti. Nah, ngapain kok tidak dikerjakan? Tadi malam Pak Guru nonton Dukir sampai malam. Oh, ya nggak apa-apa. Yang penting jangan diulangi lagi ya. Iya. Nah, dia keluar dari kelas akan asli. Esok kapan garap maning? Dia kan pekerjaan saya tidak bisa kerjakan lagi. Paling Pak Guru itu enak kok. Tidak dikerjakan tidak apa-apa. Gitu ya. Atau posisi kita di posisi yang keempat, Pak Guru, pemantau. Ini berdasar perilakunya berdasarkan peraturan yang ada. Biasanya bagaimana PR sudah dikerjakan? Belum, Pak. Aturannya dibaca sendiri itu. Konsekuensinya apa? Harus mengerjakan, Pak. Ya sudah, dikerjakan. Nah, bisa seperti itu. Tidak punya pulpen, Pak. Di sana tidak tertulis apa pulpen apa-apa. Yang penting kamu harus mengerjakan, misalnya seperti itu. Dan kita ini posisinya sebagai pemantau ketika seperti itu. Lalu yang terakhir, posisi kita sebagai manajer, ya, yaitu di mana posisi guru ya, berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar menemukan solusi dari permasalahannya. Ini mungkin yang baik yang ini, Pak. Misalnya, bagaimana? PR sudah dikerjakan? Belum, Pak. Mengapa belum? Nah, tadi malam mati lampu, Pak. Oh, begitu. Suaranya halus lembut. Kalau begitu kira-kira sekarang kan sudah tidak mati lampu. Apa yang akan kamu lakukan supaya PR kamu bisa selesai seperti yang lain? Nah, ini kita berarti menawarkan solusi. Dia akan menggali. Kalau begitu saya kerjakan sekarang, Pak ya. Silakan. Terus kita berikan motivasi. Semua orang memang pernah melakukan kesalahan. Kamu juga mungkin tidak semata-mata sengaja tidak mengerjakan PR karena tadi mati lampu. Namun yang baik sesuai dengan keyakinan kelas kita, PR kan dikerjakan tepat waktu kan? Iya. Nah, meskipun kamu saat ini terlambat, saya yakin besok kamu akan menjadi lebih baik. Tidak terlambat. Ketika mungkin pulang sekolah belum mati lampu, kamu bisa kerjakan dulu.
PR tidak selamanya dikerjakan malam hari. Sepakat? Sepakat. Kurang lebih seperti itu Pak Bu dalam menangani posisi kontrol kita dalam mendisiplinkan siswa. Bapak Ibu, ini adalah bagian daripada kegiatan yang tadi sudah kita sampaikan mengenai posisi hukuman, konsekuensi maupun restitusi, resikonya bagi anak. Untuk hukuman, ini bagi anak menjadikan identitas anak itu gagal, sehingga sesuatu yang menyebabkan, sesuatu yang menyakitkan itu terjadi. Lari itu yang menyakitkan, apalagi dipermalukan di depan kelas misalnya. Siapa yang tidak mengejar pikir, oh Eko, gimana kok? Teman-teman bagaimana untuk Eko? Suruh berdiri di depan kelas, Pak, ya sambil menunjuk hidung, begini lagi akan ditertawakan temannya. Nanti pulang mungkin akan menjadi peristiwa yang sangat menyakitkan di hatinya, gitu ya. Tidak nyaman untuk jangka waktu yang panjang. Korban memang mendapatkan keadilan, tapi anak akan tersakiti, akan menimbulkan yang ini, Pak. Perilaku agresif meningkat. Saya kemarin sudah dihukum oleh Pak Guru itu. Nah, ketemu di sini, sepeda motor akan saya gembesin. Nah, misalnya seperti itu. Ini mungkin juga lucu. Nah, bagaimana dengan model konsekuensi? Ini yang tadi sesuatu yang terjadi, memang tidak nyaman untuk siswa. Kemudian untuk yang restitusi, kita tadi memberikan pilihan, sehingga siswa akan memilih mana yang kira-kira cocok untuk ia lakukan. Seperti itu Bapak Ibu untuk kegiatan ini. Nah, penawaran dari modul ini dalam menangani mendisiplinkan maupun membudayakan positif bagi anak-anak kita adalah melalui ini, segitiga restitusi. Di segitiga restitusi ini ada 3 sisi. Yang pertama adalah sisi paling bawah Pak Bu, yaitu menstabilkan identitas siswa tersebut yang telah melaksanakan atau melakukan kesalahan. Mungkin pertama kita melakukan pendekatan, ya. Setiap orang pasti pernah melakukan salah. Kamu bukan satu-satunya yang pernah salah. Pak Guru dulu juga pernah. Gitu. Kemudian kita masuk ke validasi tindakan yang salah atau sisi sebelah kiri kita, yaitu kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Misalnya ada anak bermain bola, kemudian mengenai kaca sekolahan. Kita tanya, mungkin kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Dia akan menjawab, iya Pak Guru, saya memang pengen bermain. Ya. Karena anak juga memiliki kebebasan atau hak untuk bermain. Lalu kita lanjutkan ke yang kedua. Adakah cara yang lebih baik supaya kamu bisa bermain tanpa merugikan orang lain? Ada Pak Guru. Mungkin saya harus bermain di lapangan belakang. Lah itu. Lalu coba kamu ingat, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita bagaimana yang sudah kita sepakati? Bermain boleh, tapi jangan sampai merugikan orang lain. Ya. Lalu kamu setelah ini apa yang akan kamu lakukan? Melihat kaca itu pecah, mungkin anak secara sadar, saya yang pertama akan membersihkan kaca yang pecah. Lalu saya akan menggantinya Pak Guru. Bagus, ya gitu. Ya, jadi tidak anak tidak merasa terpaksa untuk melakukannya, tapi melalui kemampuan dirinya sendiri yang sudah sadar. Seperti itu, Pak Bu. Sampai di sini ada pertanyaan Pak Bu?
Cukup nggih? Nggih, semoga kita bisa mempraktekkan ini di sekolah kita. Dari saya cukupkan. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.